Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan kisah Nabi Isa dalam agama Islam. Dalam Islam, Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi terbesar yang memiliki kedudukan istimewa. Kisah Nabi Isa bukan sekadar cerita, melainkan pelajaran penting tentang keesaan Allah, mukjizat, dan keteguhan iman. Kisah ini diceritakan dalam berbagai surah Al-Qur'an, terutama surah Ali Imran dan surah Maryam. 1. Kehidupan Maryam, ibu Nabi Isa. Kisah Nabi Isa dimulai dari ibunya, Maryam binti Imran, seorang wanita suci yang berasal dari keluarga yang saleh. Sejak kecil, Maryam dinazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam, yang merupakan pamannya. Maryam dikenal sangat taat beribadah dan selalu menyendiri di mihrab tempat ibadah. Allah memberikan anugerah istimewa kepada Maryam, yaitu rezeki yang datang kepadanya dari arah yang tidak terduga. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini kamu peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surat Ali Imran ayat 37. 2. Kelahiran ajaib tanpa ayah. Saat Maryam sudah dewasa, malaikat Jibril datang kepadanya dalam wujud seorang laki-laki sempurna. Jibril menyampaikan kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci dan akan menjadi nabi. Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku punya anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku." Jibril menjelaskan bahwa itu adalah kehendak Allah, dan hal itu mudah baginya. Kelahiran ini akan menjadi tanda kekuasaan Allah bagi seluruh umat manusia. Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma yang kering di suatu tempat yang jauh dari kaumnya. Dalam keadaan lemah dan khawatir akan celah, ia mendengar suara yang menenangkannya. Allah memerintahkannya untuk menggoyang pohon kurma agar buahnya berjatuhan dan meminum air dari mata air di dekatnya. 3. Mukjizat bicara saat bayi. Setelah melahirkan, Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya yang tidak tahu apa yang terjadi menuduhnya berbuat keji. Dengan petunjuk Allah, Maryam hanya menunjuk kepada bayinya. Allah memberikan mukjizat pertama kepada Nabi Isa. Ia berbicara dari buaya. Berkata bayi Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan syahadat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran Surat Maryam ayat 30-31. Pernyataan ini bukan hanya membela kehormatan ibunya, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai hamba Allah dan seorang nabi yang telah ditentukan. 4. Kenabian dan mukjizat lainnya. Setelah dewasa, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk menyeru mereka kembali kepada ajaran tauhid, mengesahkan Allah, dan meninggalkan kesesatannya. Allah membekali Nabi Isa dengan berbagai mukjizat luar biasa untuk membuktikan kenabiannya, yang semuanya terjadi atas izin Allah. Beberapa mukjizat tersebut antara lain adalah menghidupkan orang mati. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah meninggal seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini adalah mukjizat yang paling menakjubkan. Menyembuhkan penyakit. Ia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta lepra. Menciptakan burung dari tanah. Ia membuat bentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya, dan dengan izin Allah, burung itu menjadi hidup dan terbang. Menurunkan hidangan dari langit atas permintaan para pengikutnya yang setia, Al-Hawariyun. Nabi Isa memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit. Doanya dikabulkan dan hidangan pun turun sebagai bukti kenabian. 5. Pengkhianatan dan pengangkatan ke langit. Meskipun memiliki pengikut setia, Nabi Isa juga menghadapi penolakan dan permusuhan dari sebagian besar Bani Israel.
terutama para pemuka agama yang merasa kekuasaan mereka terancam. Mereka merencanakan untuk membunuhnya. Namun, Allah menggagalkan rencana jahat tersebut. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Sebaliknya, Allah mengangkatnya ke sisinya dan menyamarkan wajah seseorang, sehingga orang tersebut disangka Nabi Isa. Lalu dialah yang disalib. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, melainkan mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. 6. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Menurut keyakinan Islam, Nabi Isa tidak meninggal, ia diangkat ke langit dan akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Kedatangannya adalah salah satu tanda besar kiamat. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Tugas utamanya saat kembali adalah memerangi Dajjal. Ia akan membunuh Dajjal, makhluk yang membawa fitnah terbesar di akhir zaman, menegakkan keadilan. Ia akan memimpin umat Islam dan menegakkan ajaran tauhid, mematahkan salib dan membunuh babi. Ini adalah simbol bahwa ajaran yang menyimpang dari tauhid akan diluruskan dan bahwa beliau bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Setelah menjalankan misinya, Nabi Isa akan menikah, memiliki keturunan, dan meninggal dunia seperti manusia biasa. Beliau akan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah. Kesimpulan bisa kita dapat dari kisah Nabi Isa alaihi salam adalah: 1. Keimanan dan keteguhan hati tawakal. Kisah Nabi Isa mengajarkan kita tentang keimanan dan tawakal berserah diri yang luar biasa. Ibunya, Maryam, menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa saat menghadapi tuduhan kaumnya. Ia percaya penuh kepada pertolongan Allah, dan hasilnya Allah memberikan mukjizat dengan membuat Nabi Isa berbicara saat masih bayi untuk membela kehormatannya. 2. Kekuasaan Allah melampaui akal manusia. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum alam. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah, kemampuannya menyembuhkan orang sakit parah, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat adalah serangkaian mukjizat yang tidak masuk akal bagi manusia. Pelajaran dari hal ini adalah untuk tidak membatasi keimanan kita pada apa yang bisa diterima oleh akal semata, tetapi meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3. Pentingnya berpegang pada kebenaran dan menghadapi tantangan. Nabi Isa adalah contoh sempurna tentang keberanian dalam menegakkan kebenaran. Meskipun menghadapi penolakan, cemoohan, dan bahkan konspirasi pembunuhan dari kaumnya, beliau tidak pernah goyah. Beliau tetap sabar dan gigih dalam berdakwah. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tidak takut dalam menyuarakan kebenaran, bahkan ketika kita sendirian atau menghadapi banyak rintangan. 4. Tidak berlebihan dalam mengagungkan makhluk. Salah satu ajaran terpenting dari kisah Nabi Isa adalah menghindari pengagungan berlebihan terhadap makhluk. Meskipun ia adalah seorang nabi yang mulia, Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Pelajaran ini menjadi dasar tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan diagungkan. 5. Kesabaran dan keadilan ilahi. Ketika Nabi Isa dikhianati dan hendak dibunuh, Allah tidak membiarkannya. Allah mengangkatnya ke sisinya dan menggagalkan rencana jahat para musuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan akan selalu menolong hambanya yang beriman pada waktu yang tepat. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian, karena pertolongan Allah pasti akan datang. Sekian untuk kisah Nabi Isa alaihi salam. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.